Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpah rahmatnya kita dapat bertemu walaupun masih memakai masker pada kegiatan sekolah kita pagi hari ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan pada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Taufan, Mesor SMA selaku mata dosen pengampu pada mata kuliah kita pada pagi hari ini, dan karena yang istimewa buat teman-teman semua yang telah hadir dan tampak bersemangat untuk mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Oke, topik pembahasan kita bisa dilihat ada di fokus, yaitu ada sistem ekonomi di Indonesia. Sebelum kita masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 51. Yang pertama, silakan Rifah. Hai semuanya. Halo Pipa. Perkenalkan aku Pipa Sarani Zurli dengan NIM 21 Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Fayana Rina dengan NIM 21 Halo Rina. Halo semua, selamat pagi. Pagi. Saya Humaira Smi Kamila dengan NIM 21108620. Halo Mira. Halo semua. Perkenalkan saya Putri Zara dengan NIM 21108620. Halo semua, saya Mama Isa Amin dengan NIM 2110862020. Pagi teman-teman semua, saya Sri Matahara dengan akhiran NIM 1010. Selamat pagi teman-teman semua, saya Tika Marani Putri dengan akhiran NIM 3010. Hai. Tanpa berbahasa-basi lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Mohon maaf. Panas Yang nih. potong terakhir ada Syifa, silakan Syifa. Perkenalkan nama aku Syifa Putri Suriapura dengan akhiran NIM 211086112. Halo. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama kita, yaitu ada sejarah dan perkembangan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Syifa dan Tasya. Silakan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang perkembangan ekonomi di Indonesia, mungkin kita bisa membahas sedikit dulu tentang perkembangan ekonomi di Nusantara. Yaitu pada awalnya perkembangan ekonomi Nusantara yang terletak pada garis khatulistiwa membawa keberuntungan tersendiri pada fase pra-industri. Hasil alam yang melimpah membuat Nusantara tidak dapat terpisah dari dunia pelayaran niaga Asia. Pada masa itu, perekonomian Asia berjalan dengan baik dan berkembang luas. Selama berabad-abad, Asia, terutama Indonesia waktu itu namanya Nusantara, memberikan hasil melimpah pada rombongan Eropa untuk menempuh perjalanan ke Eropa dan dijual kembali dengan harga tinggi. Permintaan rempah-rempah yang cukup tinggi menyebabkan Nusantara cukup penting bagi perkembangan ekonomi di Asia. Oke, selanjutnya kita masuk kepada Orde Lama. Orde Lama berlangsung pada tahun 1951 sampai 1966. Pada awal kemerdekaan, perekonomian di Indonesia sudah mengarah pada struktur perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang mana bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor. Hal ini dapat menurunkan tingkat ketergantungan negara kita terhadap negara luar negeri. Singkat cerita, perekonomian di Indonesia pada saat itu sangatlah buruk sekali atau sangat memprihatinkan. Contohnya, pengeluaran besar-besaran tidaklah ditujukan pada pembangunan dan juga perekonomian di Indonesia, melainkan pada pengeluaran belanja negara seperti belanja militer untuk konfrontasi Irian Barat dan juga impor beras, proyek mercusuar, dan juga dana bebas untuk membalas jasa negara-negara sahabat dari rezim penguasa. Pada Orde Lama juga diperparah oleh hiperinflasi yang mencapai 630%, yang menyebabkan Indonesia dikucilkan dari pergaulan internasional
dan juga membuat Indonesia dekat dengan negara-negara komunis. Dari Orde Lama kita lanjut kepada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Dengan berbagai kebijakan ekonomi, pemerintah Orde Baru mampu menekan atau meredam inflasi pada saat itu. Menteri Keuangan bernama Franciscus Saverius dan juga aktor yang memiliki upaya dalam menekan inflasi mencapai 112%. Franz membuat model anggaran penerimaan dan belanja berimbang untuk meredam imbas dari kebijakan pemerintah Indonesia yang pada saat itu rajin sekali mencetak uang. Pada ode ini, pemerintah lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan seperti pembangunan dan juga upaya pemulihan stabilitas terutama pada rehabilitasi perekonomian di Indonesia. Namun pada ode baru ini pada masa tingkat mikro pembangunan tidak begitu sukses. Diakibatkan karena tingginya angka kemiskinan, tingginya angka kesenjangan ekonomi dan ditambah dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Walaupun KKN pada orde baru ini tidak separah pada era reformasi, namun KKN pada orde baru juga berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia pada saat itu. Dari orde baru kita beralih kepada transisi ekonomi. Pada awalnya tahun 1997 terjadi krisis pertukaran baht terhadap dolar yang menyeret situasi krisis keuangan Asia, termasuk melanda di Indonesia. IMF atau International Monetary Fund, yaitu Badan Keuangan Dunia, tidak cukup membantu dan menyebabkan terjadinya pelemahan nilai rupiah. Krisis ini menyebabkan meluasnya masalah tidak hanya di bidang moneter, tetapi juga ke arah politik dan keamanan. Krisis ini menuju pada berakhirnya rezim Orde Baru sebagai tuntutan reformasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada masa reformasi ekonomi. Pada masa reformasi ekonomi terbagi pada beberapa tahap, yaitu lebih tepatnya setiap presiden memiliki kebijakannya sendiri dalam melakukan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi sendiri dilakukan untuk merubah secara fundamental dan permanen kegiatan-kegiatan ekonomi secara terorganisir agar perekonomian berjalan lebih efisien sehingga nantinya masyarakat mengalami perubahan ekonomi yang lebih baik. Baiklah, kita masuk kepada masa yang pertama, yaitu periode awal pemulihan krisis pada tahun 97 sampai dengan 2001. Pada masa ini dilakukannya sejumlah reformasi yang memperkuat kerangka institusional untuk menjamin transparansi, persaingan sehat, serta memperkuat kerangka hukum dan regulasi dalam perniagaan. Masa yang kedua yaitu masa reformasi pada periode Megawati pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Pada periode ini, tim ekonomi Presiden Megawati membangun kembali hubungan dengan IMF agar mendapat bantuan dana. Namun di pertengahan tahun 2002, banyak masyarakat yang tidak setuju untuk Indonesia melakukan kerjasamanya dengan IMF karena pada saat itu Indonesia menjadi satu-satunya negara yang terus mendapatkan bantuan dari IMF setelah krisis yang melanda pada tahun 97 sampai dengan 98. Oleh karena itu, pemerintah tidak melanjutkan kerjasamanya dengan IMF pada Juli 2003. Dan sebagai gantinya, Presiden membuat tim antar lembaga untuk mempertimbangkan masalah finansial. Pada masa itu, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2003, yaitu dengan nama paket kebijakan ekonomi dengan isi yang pertama, menjaga stabilitas makroekonomi, restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan, dan yang terakhir adalah meningkatkan investasi, ekspor, dan pergerakan tenaga kerja. Masa yang ketiga yaitu pada periode SBY tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada periode SBY ini, SBY menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur pada perekonomian Indonesia, sehingga dibukanya infrastruktur summit untuk menarik partisipasi swasta pada pembangunan infrastruktur. Akibatnya, Indonesia terus mengalami defisit selama masa pemerintahan SBY. Dan masa yang terakhir yaitu masa kepresidenan Presiden Jokowi dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Setelah 1 bulan pelantikan Presiden Jokowi mengambil langkah reformasi radikal dengan cara menghapus subsidi BBM dan menurunkan subsidi solar menjadi 1.000 per liter sebagai usaha mengurangi beban fiskal. Langkah reformasi yang berani ini awalnya dianggap menjanjikan
sebagai titik terendah dalam sejarah perkembangan ekonomi Indonesia. Sekiranya itulah materi yang bisa saya sampaikan oleh saya dan rekan saya Sifan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Tasya dan juga Syifa telah memaparkan materi cukup jelas. Mungkin karena terkendala proyektor kita, teman-teman mungkin teman-teman juga bisa mengakses makalah dan juga PPT yang sudah kami kirimkan ke grup agar lebih jelasnya penyampaian dari kelompok 1. Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya, ada prinsip sistem ekonomi Indonesia yang akan dipaparkan oleh rekan saya Siti dan juga Humaira. Silakan Siti dan Humaira. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Setelah penjelasan panjang lebar dari rekan saya tadi mengenai sejarah dari ekonomi Indonesia, kita akan masuk mengenai prinsip sistem ekonomi di Indonesia. Nah, sebelum kita fokus kepada apa sih prinsip ekonomi yang ada di Indonesia ini, kita akan membahasnya secara umum terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pada bagian pertama, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusia. Nah, prinsip sistem ekonomi ini timbul karena adanya hubungan antara ketidakcukupan atau keterbatasan yang dimiliki oleh sumber daya dengan keinginan manusia yang cenderung dari waktu ke waktu itu sangat tidak terbatas keinginannya. Nah, oleh karena itu ada dua prinsip sistem ekonomi secara umum yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu dengan cara kita melakukan tindakan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dan prinsip yang kedua adalah kita melakukan tindakan untuk mencapai hasil tertentu, tetapi biaya yang dikeluarkan itu seminimal mungkin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun kita manusia, baik itu secara distrukturalkan atau tidak, kita telah menerapkan prinsip ini. Contohnya saja, kita yang bertindak secara lebih rasional, kita yang membuat skala prioritas terhadap apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang harus dikejar terlebih dahulu, dan juga yang lebih sangat jelas yaitu tindakan kita yang bertindak secara ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai prinsip ekonomi di Indonesia secara umum. Untuk lebih jelasnya mengenai prinsip ekonomi di Indonesia yaitu ekonomi Pancasila akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Jika sebelumnya Siti telah menyampaikan bagaimana prinsip ekonomi secara general, maka di sini saya akan menyampaikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan topik mata kuliah kita pagi hari ini, yaitu sistem ekonomi di Indonesia. Untuk prinsip sistem ekonomi di Indonesia sendiri itu diatur dengan prinsip-prinsip yang didasarkan atas kekeluargaan, nasionalisme ekonomi, pemerataan sosial, dan juga kemanusiaan, serta melakukan penyeimbangan pusat daerah yang diatur bersama dengan menggunakan prinsip-prinsip yang didasarkan dengan ciri khas bangsa Indonesia yakni gotong royong. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini diharapkan nantinya akan tercipta suatu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sejatinya prinsip sistem ekonomi Indonesia sendiri ini sangat berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi yang kita kenal di dunia ini. Sebagai contoh perbandingannya, kita ambil dengan prinsip yang digunakan dalam sistem ekonomi pasar atau liberal. Di dalam sistem ekonomi liberal atau pasar, pemerintah sama sekali tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan perekonomian. Berbeda sekali dengan di Indonesia, di mana dengan sistem ekonomi Indonesia, pemerintah memiliki hak campur tangan dalam melakukan segala kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sangat terimplikasi jelas di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 sampai 4. Baiklah, sekiranya hanya itu dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maira dan juga Siti yang telah memaparkan materi mengenai prinsip sistem ekonomi Indonesia. Langsung kita masuk ke materi ketiga dan juga terakhir, yaitu ada aplikasi sistem ekonomi Pancasila di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ira dan juga Afifah. Kepada Pak Ira dan Afifah, silakan. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya materi kita adalah aplikasi sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila sendiri merupakan sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila itu sendiri baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel dari Dr.
kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhananya, ekonomi Pancasila berarti dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau disebut juga ekonomi pasar pasar. Bentuk nyata dari pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila bisa kita lihat di depan. Yang pertama ada koperasi. Koperasi sendiri merupakan suatu bentuk penerapan dari pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan ekonomi sebuah institusi. Koperasi dapat disebut demikian karena dalam pengelolaan dan distribusi kekayaannya diatur langsung oleh semua anggota agar antar individunya terhindar dari kesenjangan ekonomi. Yang berikutnya adalah BUMN. BUMN sendiri merupakan kepanjangan dari badan usaha milik negara yang tentunya dimiliki langsung oleh negara. Kehadiran BUMN ini membuktikan bahwa dalam pengelolaan perekonomian negara turut ikut serta dalam mengambil peran. BUMN juga bisa menjadi tolak ukur peran negara dalam mengelola perekonomian, seperti ketika BUMN mengalami privatisasi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan dalam peran negara. Berikutnya yaitu serikat buruh yang merupakan sebuah organisasi berisikan buruh atau pekerja yang membentuk gerakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Serikat buruh dapat meminimalisir adanya eksploitasi relasi antara pekerja dan investor. Serikat buruh yang kuat akan mempunyai posisi tawar yang kuat pula di mata investor. Serta kesenjangan pendapatan yang sering terjadi antara buruh dan pengusaha, juga tim manajerial perusahaan dapat diminimalisir ketika posisi yang kuat dimiliki oleh serikat buruh tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa ekonomi Pancasila lebih memprioritaskan kemakmuran bersama, bukan kemakmuran sekelompok elit. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadila. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian aplikasi sistem ekonomi Pancasila dengan pembahasan Pancasila. Jika kita membahas mengenai sistem aplikasi ekonomi Pancasila, kita akan memberikan manfaat-manfaat yang dapat dikaji dan dibahas secara tuntas dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Jika kita membahas mengenai sila pertama yang berbunyi kemanusiaan, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sila yang memiliki nilai alat dengan nilai keagamaan dan kerohanian. Sistem ekonomi Pancasila yang baik itu akan dapat menghindari serta menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan sila pertama. Selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan sila yang memiliki nilai yang erat dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila yang baik itu dapat dibuktikan dengan pemberian upah yang sesuai dengan tanggung jawab dan resiko yang dialami sehingga tujuannya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, merupakan sila yang memiliki arti bahwa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila yang baik itu dapat dibuktikan dengan penghasilan produksi yang dapat menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah sila keempat yang merupakan kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Merupakan sila yang memiliki arti bahwa musyawarah merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita membahas mengenai aplikasi sistem ekonomi Pancasila yang baik itu dapat dibuktikan bahwa telah berhasilnya suatu musyawarah di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila yang mengandung nilai keadilan, yang mana sistem ekonomi Pancasila yang berhasil itu merupakan dapat memiliki hasil bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki keadilan dan pemerataan dalam kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Ira dan juga Kak Viva yang telah memaparkan materi terakhir. Selanjutnya ada kesimpulan sebelum kita masuk sesi tanya jawab.
Kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya Mutia. Silakan Mutia. Baik, terima kasih moderator. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan dan perkembangan sistem ekonomi yang ada di Indonesia, mulai dari masa kolonial yang dimana Indonesia sebagai sfer empat terbesar yang ada di Asia, hingga masa Orde Lama, Orde Baru, transisi ekonomi dan juga reformasi ekonomi yang ditandai dengan krisis moneter hingga saat ini. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia saat ini merupakan sistem ekonomi yang didasari oleh sila-sila yang ada di Pancasila, atau dapat kita sebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini merupakan jalan tengah dari pengaplikasian dua sistem ekonomi besar yang ada di dunia, yaitu sistem ekonomi sosialis yang cenderung dipegang oleh pemerintah dan juga sistem ekonomi kapitalis yang cenderung dipegang oleh swasta. Hal ini terbukti dan dapat dilihat dari adanya badan usaha seperti koperasi, BUMN dan juga perkumpulan serikat buruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mutia atas kesimpulan yang lugas, padat dan juga jelas. Oke, sekarang kita berlanjut kepada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan opini maupun menjawab pertanyaan, saya harapkan pertama untuk tunjuk tangan dan jangan lupa untuk menyebutkan nama serta nomor NIM. Silakan teman-teman, silakan ada yang mau bertanya, memberikan opini atau apapun, terbuka untuk umum. Silakan. Silakan Salwa. Boleh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Baik, saya mungkin akan bertanya dan menjadi. Namun sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Salwa Nadila dengan NIM 211086108. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai sejarah perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Nah, sebelum bertanya mungkin saya bisa mengulang sehingga teman-teman juga bisa balik lagi ke masa di awalnya. Nah, pada masa transisi di situ dikatakan bahwa terjadi krisis keuangan karena pertukaran bat ke dolar ya. Dan juga secara itu menyeret sehingga mengakibatkan krisis keuangan di Asia yang termasuk Indonesia juga. Nah, pada saat itu kan Indonesia minta bantuan untuk IMF atau Badan Keuangan Dunia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun tetap saja tersebut tidak bisa diselesaikan. Nah, jika boleh bertanya, menurut Mulyadi apa bentuk bantuan yang dilakukan terhadap Indonesia tersebut? Nah, dan juga apakah menurut tim penyaji kurangnya usaha atau kurangnya maksimal yang diberikan kepada Indonesia itu pure atau murni karena emang permasalahan tersebut susah diselesaikan atau karena ada ikut campur dari pihak yang lain terhadap Indonesia, karena pada masa perkembangan Indonesia juga Nusantara Indonesia itu cukup berpengaruh, sangat berpengaruh malah kan terhadap perkembangan ekonomi yang terjadi. Ya, apakah pertanyaan saya perlu diulang kembali? Nggak boleh langsung ke isi pertanyaannya aja. Oke. Yang pertama yaitu apa yang bentuk bantuan IMF? Apa bentuk bantuan yang IMF lakukan terhadap Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan keuangan terjadi? Dan yang kedua, apakah dengan kurangnya bantuan yang diberikan sehingga permasalahan tersebut tidak selesai karena memang pure atau murni permasalahan tersebut sulit untuk diselesaikan atau karena adanya campur tangan pihak yang lain yang ingin mengambil alih? Berarti kalau debat itu kan inti pertanyaan kedua, apa alasan IMF membantu Indonesia? Apakah itu karena pure permasalahan yang terjadi atau karena ada campur tangan dari pihak lain? Bukan. Maksudnya gagalnya atau kurang maksimalnya tuh bantuan yang diberikan di Indonesia itu pure karena emang permasalahan sulit diselesaikan atau karena ada pihak lain yang ingin merusak kemajuan Indonesia itu. Kenapa alasan gagalnya? Ya. Mungkin ada lagi volunteer yang mau bertanya, silakan. Hari ini terlebih dahulu, silakan hari ini.
yang menyebabkan inflasi pada orde lama serta upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi bencana tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf sama teman-teman untuk sesi pertanyaan pertama. Boleh kami buka 3 pertanyaan aja untuk silakan pertanyaan ketiga. Lebih dahulu topik, mohon maaf ya Reda, silakan topik. Baiklah, saya ingin mengenalkan suara. Perkenalkan nama saya Taufik Rahman dengan akhirannya 2008. Pertanyaannya, dari banyaknya kekurangan dan kelebihan ekonomi di Indonesia dari masa ke masa, pastinya pemerintah akan belajar dan mengevaluasi sistem-sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kelompok penyaji bisa membayangkan seperti apakah kebijakan perekonomian yang mungkin akan diambil di masa depan, atau malah sistem yang dipakai pada saat ini, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila, hanya akan pada masa yang akan datang hanya menjadi simbol, dan sistem ekonomi Indonesia akan dialihkan ke sistem yang lebih, misalnya lebih liberal kah, atau lebih komunis kah, segala macam. Intinya, inti pertanyaannya adalah bagaimana sistem ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih Taufik atas pertanyaannya. Mungkin sudah ada teman-teman dari kelompok 1 ready untuk menjawab pertanyaan? Sudah. Oke, Tasya mungkin mau menjawab pertanyaan siapa? Ada dulu aja deh. Boleh, silakan Tasya. Baiklah, saya mau mencoba menjawab pertanyaan Arini, yaitu di mana tadi Arini bertanya tentang kenapa bisa tingginya inflasi pada masa itu, pada masa orde lama. Baiklah, saya mau mencoba, yaitu karena pada masa itu dunia memang sedang mengalami krisis dunia, dan pada saat itu juga Presiden Soekarno itu melakukan proyek di mana ia mencetak rupiah sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk membayar hutang negara dan juga melakukan pembangunan besar-besaran. Tetapi karena banyaknya rupiah yang beredar di kalangan masyarakat, maka hal itu malah menyebabkan inflasi tinggi pada Indonesia yang mencapai angka inflasi hingga 600%. Apakah hari ini cukup puas dengan jawabannya? Terima kasih kepada Tasya. Terima kasih Tasya dan juga Arini. Mungkin ada teman-teman dari kelompok B juga ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan hari ini. Teman-teman, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, cukup untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih Arini dan juga Tasya. Teman-teman, pertanyaan ini juga terbuka ya untuk kita semua. Apabila ingin menjawab atau memberikan opini, silakan saja. Malah itu memberikan dampak yang bagus pada kami kelompok 1, juga teman-teman semuanya. Oke, mungkin ada mungkin teman-teman yang lain ingin menjawab pertanyaan dari rekan kita, ada Topik dan juga Sawah. Sebenarnya belum ada ya. Langsung saja rekan saya, Kumaira akan menjawab pertanyaan dari Topik. Topik, pertanyaan dari Sawah, silakan Kumaira. Jadi kalau di pertanyaan Sawah itu apa respon dari IMF dan apakah kenapa itu nggak berhasil gitu ya? Iya, yang kedua. Ya, jadi kalau untuk pada masa krisis moneter tahun 1997 sampai 1998
yang kesannya itu tidak masuk akal dan malah membuat kondisi ekonomi nasional justru semakin terpuruk. Oke, baik, sekiranya itu bisa dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, bisa silakan. Silakan Pak Dir. Baik, sebelum saya menambahkan jawaban Bu Maida, perkenalkan nama saya Baru Saputra dengan NIM 2110862030. Mungkin pertanyaan pertama untuk bantuan yang diberikan IMF itu pada awalnya IMF itu memberikan bantuan sekitar 6 sampai 7 ribu miliar dolar atau berapa, dan itu ditandatangani dalam sebuah letter of intention yang mana pada akhirnya menjadi sebuah utang bagi negara Indonesia sendiri dengan menerima bantuan IMF tersebut. Nah, seperti yang digambarkan tadi, saran dari IMF juga melakukan likuidasi terhadap bank-bank yang sudah tidak sehat. Hal ini menyebabkan beberapa bank yang sebelumnya ada di Indonesia pada masa itu menjadi hilang atau menjadi berugikan bank tadi. Dan hal ini juga menyebabkan kegagalan lainnya di masa depan yang akhirnya pada tahun 2006 atau pada masa pemimpinan Presiden SBY sendiri itu hutang Indonesia terhadap IMF baru bisa teratasi dan mulai membaik kalau dari beberapa artikel saya baca. Mungkin sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir telah menambahkan jawaban atas pertanyaan Salwa. Saya kembalikan ke Salwa lagi. Bagaimana Salwa? Saya puas dengan jawabannya sebagai Sadio. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Salwa, Pak Dir, dan juga Mbak. Untuk pertanyaan terakhir datang dari rekan kita Taufik. Silakan yang menjawab. Ini Pak, silakan nanti Pak. Oke, terima kasih kepada para moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Taufik, yaitu apakah sistem ekonomi di Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila, kedepannya akan berubah atau tidak? Jadi jawaban saya dan teman-teman saya, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi jika kita berpedoman kepada sejarah yang sudah dijelaskan tadi. Hal tersebut bisa saja terjadi perubahan dalam sistem ekonomi di Indonesia. Bisa saja bukan sistem ekonomi Pancasila lagi, atau tetap sistem ekonomi Pancasila, atau sistem ekonomi Pancasila yang dikembangkan. Jadi hal tersebut bergantung lagi kepada generasi muda yang masa depan ingin seperti apa di bawah sistem perekonomian Indonesia ini. Begitu yang bisa dapat saya sampaikan kepada Taufik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Taufik dengan jawabannya? Mungkin merasa kurang puas, silakan dikeluarkan. Mungkin teman-teman juga ada komentar biar suasana kelas lebih hangat ya dengan ada bahan jawaban dari Akifah. Mungkin ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita bakal tetap menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Atau yang kedua, kita tidak menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Atau pilihan ketiga, kita tetap menggunakan sistem ekonomi Pancasila, namun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin teman-teman ada pendapat lain? Silakan. Boleh Pak Dir. Mungkin saya mendukung opini dari Afi sendiri untuk kemungkinan dari sistem ekonomi Indonesia sendiri bisa berubah, terutama bagi kita anak muda sendiri. Seperti yang kita tahu, banyak sekarang seperti influencer muda yang mana kita itu dikedepankan lebih pada investasi, yang itu pun juga investasi itu seperti yang kita tahu kebanyakan lebih pada sistem ekonomi pasar atau liberal. Apalagi di era sekarang, seperti kita tahu sekarang banyak lahan-lahan untuk investasi, baik itu investasi digital atau investasi kita melakukan modal pada sebuah perusahaan. Nah, ini sendiri itu akan mempengaruhi dari sistem ekonomi Indonesia, yang mana sistem ekonomi Indonesia yang awalnya mengedepankan kepada nilai Pancasila dan gotong royong, pada akhirnya bisa saja itu menjadi sebuah simbol bahwa negara kita menggunakan ekonomi Pancasila. Tapi pada pelaksanaan sendiri itu akan lebih mengarah pada sistem ekonomi pasar. Dan kalau kita melihat dari sejarahnya, sebenarnya banyak negara-negara yang awalnya menetapkan sebuah sistem ekonomi awalnya ini akhirnya berubah. Bisa kita ambil contoh salah satu negara Cina, yang mana Cina dari segi sistem pemerintahan mereka menganut pada sistem sosialis, yang mana itu harusnya sistem perekonomiannya juga sosialis. Tapi pada akhirnya karena pergerakan perekonomian yang tidak bergerak cepat, tidak seperti Cina yang sekarang, akhirnya pada pemerintahan yang sekarang pun sistem ekonomi itu lebih pada sistem ekonomi liberal, yang dimana untuk segi pasar, impor segala macamnya, kegiatan perekonomian itu berlangsung dengan cepat dan akhirnya memberikan
sistem perekonomian mereka sendiri. Yang berarti jika kita lihat secara pelaksanaannya itu merupakan sistem ekonomi liberal, dan hal ini jika dilihat Indonesia sekarang tidak memungkinkan hal itu akan terjadi, di mana bisa saja sistem ekonomi Indonesia lebih mengarah kepada sistem ekonomi pasar. Dan satu lagi, untuk sistem ekonomi Pancasila itu sendiri sebenarnya kita seharusnya lebih mengedepankan kepada sistem koperasi. Jika kita lihat dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu lebih kepada nilai koperasi, tapi pada akhirnya pun sekarang kita lebih banyak bergantung kepada bank daripada koperasi. Nah, ini tentu saja makin lambat laun jika koperasi itu sendiri tidak digenjot untuk melakukan inovasi, maka kita akan bergantung kepada bank yang mana biasanya bank itu sendiri identik dengan sistem ekonomi pasar. Pengetahuan saya, sekian tambahan dari saya. Terima kasih Fadil. Tanggapan dari Fadil, kita dapat saksikan bahwanya terhadap pergeseran dari sistem ekonomi Pancasila menuju sistem ekonomi pasar seperti investasi, penggunaan bank lebih marak daripada koperasi, dan banyak lainnya. Saya menurut teman-teman semua juga tertarik ya dengan pembahasan ini. Mungkin ada jawaban lain atau tanggapan lain teman-teman? Ya silahkan. Mungkin ada yang mau berpendapat, menurut buku yang saya baca seperti ini, menurut artikel yang saya baca seperti ini. Silakan teman-teman, sangat terbuka ya diskusi kita. Cukup ya, sepertinya saya kembali ke topik. Bagaimana topik? Oke. Terima kasih juga topik pada Afifah. Maaf Pak, lanjut ke sesi pertanyaan kedua atau tidak Pak? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, bagaimana Sufi? Silakan. Mau nanya? Mau tanya. Oke, karena sesi pertanyaan pertama sudah saya tutup, kita buka sesi pertanyaan kedua. Silakan Sufi. Perkenalkan, nama saya Sophia Yusa dengan jumlah 'Oke, terima kasih Silvi. Saya simpulkan pertanyaannya, upaya yang dilakukan Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi khususnya pada saat pandemi ini. Ditampung dulu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, silakan Karisma. Terima kasih moderator. Terima kasih moderator. Perkenalkan sebelumnya nama saya Karisma Putri dengan NIM 2108612. Sebenarnya pertanyaan saya mirip dengan Silvi, tapi saya lebih spesifik mengambil poin sila kelima. Nah itu kan poinnya seperti yang sudah dijelaskan Pak Her tadi ya, itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seperti pandemi sekarang gitu, kita tahu bahwa kondisi ekonomi Indonesia itu si kaya bertambah kaya, si miskin bertambah miskin, bahkan si yang menengah pun bertambah miskin gitu ya. Dan mungkin bisa kita lihat sekarang untuk bayar kuliah gitu ya, pasti kita semua kesusahan. Itu pasti ada hubungannya sama ekonomi kita sekarang. Dan menurut teman-teman, itu kan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah juga ya pada sistem ekonomi Indonesia apalagi rakyatnya. Dan menurut teman-teman, apa sih yang sebaiknya pemerintah lakukan dalam menangani hal ini gitu. Jadi pertanyaan saya mirip sama pertanyaan Silvi tapi lebih spesifik ke poin sila kelima. Sekiranya begitu, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Karisma. Lebih spesifik untuk sila kelima khususnya keadilan bagi kita ya mahasiswa. Mungkin bagaimana teman-teman kelompok 1 cukup 2 atau mau masuk lagi pertanyaannya? Cukup dua pertanyaan saja dulu ya teman-teman. Mungkin ada rekan saya dari kelompok 1 yang bakal menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita. Oke, silakan.
silakan Syifa untuk pertanyaan Silvi. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Silvi menurut pemahaman saya pribadi. Jika ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa menyanggah atau memberikan opini yang lain. Jawaban saya adalah yang pertama, pemerintah harus lebih fokus kepada perekonomian Indonesia. Karena kan di masa COVID ini kalian semua tahu kan bahwa Indonesia sekarang lagi fokus pada pembangunan ibu kota di Kalimantan yang bernama Nusantara. Nah, di situ sebenarnya dananya bisa dialokasikan nih kepada perekonomian dan pemerintah lebih menyingkirkan dulu kepada pembangunan di Kalimantan. Bisa itu. Terima kasih Syifa jawabannya. Silvi, Siti juga mau menambahkan jawaban. Sedikit tambahan mengenai pertanyaan dari Silvi tadi, mungkin kita juga bisa menerapkan prinsip ekonomi kita yang mana yaitu kekeluargaan. Kita bisa dengan cara saling tolong menolong terhadap sesama jika ada tetangga yang mengalami kesusahan. Kita dapat membantunya dengan baik itu secara materi ataupun dengan dukungan secara mental, ataupun kita juga bisa dengan cara membantu UMKM dengan cara mempromosikan barang dagangannya di sosmed kita. Seperti yang kita tahu, kita saat ini cenderung menggunakan sosmed untuk segala sesuatu. Nah, dengan cara mempromosikan UMKM tersebut, maka ekonomi yang tadinya mulai turun dapat lebih naik lagi di kalangan anak muda. Mungkin itu tambahannya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Siti atas tambahan jawaban. Saya kembalikan ke Silvi, bagaimana? Terima kasih kepada Syifa dan juga Siti atas jawabannya sangat memuaskan sekali. Dan terima kasih kepada pemirsa. Oke, terima kasih kembali Silvi, Siti dan juga Syifa. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Farisma. Yang akan dijawab dengan saya Maher. Silakan, Maher. Saya mendapatkan pertanyaan dari Irma. Dari Irma nanya bagaimana upaya pemerintah dalam mencapai ini. Jadi kesenjangan itu kan tidak hanya di bidang ekonomi ya, masih ada juga sosial, kesehatan gitu. Kalau yang sudah terjadi ya di Indonesia ini upaya pemerintah khususnya kayak misalnya di bidang ekonomi, itu pemerintah dalam masa sama itu berupaya dalam membuka lapangan pekerjaan sehingga bagi masyarakat yang terkena PHK pada awal pandemi itu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Lalu kalau untuk di bidang kesehatan itu kan banyak, ada beberapa orang yang mendapatkan fasilitas kesehatan yang bagus dan ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas. Oleh karena itu tuh pemerintah melakukan pemerataan dalam pelayanan fasilitas, artinya bisa dibikinkan BPJS, terus jadi dapatlah pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh tingkatan masyarakat. Terus juga kalau untuk di bidang sosial itu pemerintah melakukan distribusi sehingga terjadinya pemerataan dan masyarakat itu mendapat hal yang sama, tidak ada kesenjangan terjadi di antara mereka. Mungkin ada tambahan dari Tasya. Baiklah, saya akan menambahkan dari Fahira. Kalau Fahira mungkin tadi menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin saya di sini menjawabnya agak sedikit mengarah ke kritik ya. Seperti yang kita tahu kan pemerintah itu sendiri kan telah menggembar-gemborkan bahwasannya mereka tuh banyak melakukan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Nah, contohnya tadi kita ambil dari Fahira. Fahira itu bilang kan kayak warga yang terkena dampak pandemi itu kan dibuka lapangan kerja atau apa. Nah, pemerintah itu kan punya program dulu waktu pandemi itu ada namanya kartu prakerja. Nah, kartu prakerja itu kan diperuntukkan untuk teman-teman yang belum mendapat kerja karena pandemi atau seperti kerjanya karena pandemi. Seharusnya itu bisa digunakan merata kan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi dalam pelaksanaannya itu kan tidak merata. Kenapa tidak merata? Sebenarnya itu tuh balik lagi ke kita masyarakat. Mungkin ada dari kita masyarakat ini yang dipercaya untuk melakukan program ini, tetapi mungkin sedikit menilapnya lah, kita bisa bilang menilapnya atau tidak menyebarkannya secara merata, atau dia mau menyebarkannya kepada orang-orang terdekatnya saja. Nah, jadi sebenarnya itu PR kita sendiri, bagaimana kita bisa untuk hal-hal seperti itu yang seperti nepotisme dan lainnya itu tidak berlaku lagi dalam masyarakat, agar keadilan itu sendiri bisa merata ke kita semua sampai. Terima kasih Tasya dan juga Maher. Saya ingin merecall kembali teman-teman pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman juga sudah menjelaskan kenapa kesenjangan ekonomi terjadi. Kita berpatok pada pasal 33 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-Undang Dasar. Dan di situ tugas kita sebagai mahasiswa untuk dapat merubah sistem ekonomi Indonesia, dan mengapa alasan kita hadir di sini yaitu untuk merubah sistem ekonomi Indonesia. Saya sekarang untuk pertanyaan Karisma, saya mendengar Karisma bagaimana? Oke, mungkin ada tambahan, teman-teman?
dipaparkan oleh Ima, teman-teman. Pandangannya mungkin ada pandangan atau apapun terserah. Sepertinya cukup ya untuk pertanyaan dari Ima. Bagaimana Ima? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab tadi. Ada Fahir, ada Fashion, dan juga ada Ihsan tadi. Jadi dapat kita simpulkan mungkin upaya pemerintah mungkin kalau sekarang nggak bisa kita berharap ya kepada upaya pemerintah. Jadinya kita lebih ke diri sendiri berarti ya. Gimana kita bisa melakukan sebuah perubahan dan nggak harus lagi berharap kepada pemerintah. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Oke. Jadi kalian tetap di situ ya, sampai jam kita berakhir. Sampai jam berapa kalian? Sampai jam 10, Pak. Oke, 10. Jadi saya melanjutkan diskusi yang ada ya. Nanti menambahkan komentar aja ya, komentar dari diskusi yang berkembang. Nah, pertama-tama saya menyukai semangat kalian ya untuk berdiskusi ya, dan juga keaktifan kelas kalian yang sangat dinamis ya, dan juga hidup ya. Saya berharap diskusinya akan lebih hidup lagi ke depan. Nah, diskusi yang hidup menandakan bahwa kalian sedang berpikir ya. Nah, jadi ketika kita melihat ekonomi Indonesia, pertama-tama sebagai sebuah pengantar ya, kita melihatnya dengan pandangan mata elang ya, big picture ya, gambaran besar. Dan untuk melihat gambaran besarnya, kita melihat rentangan sejarah yang panjang, paling tidak yang diperkenalkan oleh Prof. Budiono. Bagaimana melihatnya dari era pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, dari era VOC, era kolonial Belanda hingga era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi dan Orde Metaverse saat ini. Nah, jadi kita ingin mengatakan bahwa sebenarnya dalam sejarah yang panjang ya, watak-watak itu berulang ya. Kerusakan itu berulang, krisis ekonomi itu berulang dalam sejarah yang panjang. Kalau kita belajar what lesson could be learned, yaitu krisis berulang, watak-watak berulang, orang-orang pragmatis itu berulang ya. Nah, ada orang yang berusaha untuk membangun, ada orang yang berusaha untuk merusak. Nah, kira-kira begitulah dinamika sejarah mengajarkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa di kepala kita ada konsep yang ideal ya. Let's say ekonomi Pancasila ya. Ekonomi yang kita anggap sangat berdasarkan pada prinsip kepedulian, kepedulian. Artinya kita berusaha untuk berkembang bersama ya. Sejahtera bersama. Kira-kira gitu ya. Tapi dalam kenyataannya kita melihat ada kesenjangan antara das Sollen dan das Sein ya. Antara yang idealis dan kenyataan. Itu yang disebut dengan masalah, ada gap antara das Sein dan das Sollen ya. Nah, kita selalu melihat ada masalah itu, ada masalah ya. Nah, yang pertama terkait dengan sejarah. Nah, kalau kita sebelum saya beberapa pertanyaan, jadi kalau kita melihat sejarah pada zaman VOC ini cuma lembaga dagang, tetapi berhasil menguasai Indonesia kurang lebih 200 tahun dan mengeksploitasi Indonesia. Apa yang terjadi adalah
VOC ya berhasil VOC berhasil mengeksploitasi Indonesia. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi kemudian hanya berpihak kepada VOC. Tetapi pada saat yang sama, masyarakat lokal atau masyarakat Hindia Belanda waktu itu kemudian tidak sejahtera dan kemudian cara berpikirnya tidak maju. Ya. Nah, jadi yang maju kemudian adalah yang kaya kemudian adalah VOC. Nah, tetapi kemudian VOC juga mengalami krisis. Ya. Kemudian digantikan oleh pemerintah Belanda, ya pemerintah Belanda secara resmi ya, menggantikan VOC yang dianggap gagal karena hanya mengeksploitasi dan kemudian masyarakat juga merasa gerah dengan VOC. Di zaman kolonial ada upaya awal untuk mereformasi ekonomi, katakanlah yang dilakukan oleh Daendels ya, membangun jalan yang panjang untuk sebagai prasarana ekonomi antara Anyer dan Tanarukan. Nah, kemudian ada Raffles ya dari Inggris juga melakukan reformasi. Ada Van Cavender ya juga melakukan reformasi. Intinya di awal-awal setelah VOC ada upaya untuk mereformasi. Tetapi itu hanya sebenarnya prakondisi untuk melakukan untuk melakukan eksploitasi tahap kedua. Jadi berulang lagi, jadi VOC mengeksploitasi, kemudian pemerintah resmi Belanda juga kembali mengeksploitasi dalam bentuk tanam paksa atau kultur stelsel. Kultur stelsel. Jadi tanam paksa. Jadi masyarakat dipaksa untuk berekonomi menanam hasil hutan yang akan dijual di Eropa, kopi, gula dan sebagainya. Kira-kira gitu. Nah, tapi tidak lama setelah itu, setelah terjadi tanam paksa, tentu ada pergolakan-pergolakan politik juga ya. Jadi selalu ada dua sisi. Ada yang mengeksploitasi, ada yang dieksploitasi, dan kemudian ada perlawanan-perlawanan kecil yang kemudian seiring dengan perkembangan sejarah. Nah, coba amati. Ketika terjadi tanam paksa, ada perlawanan, ya. Kemudian terjadi perubahan besar di Eropa, ya. Seiring dengan berkembangnya, seiring dengan revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi industri di Inggris, ya. Ada perkenalan awal terhadap ekonomi klasik. Nah, sebelum saya masuk mengenai sejarah Indonesia, saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonomi. Nah, ekonomi, pandangan umum ekonomi itu adalah profit, bisnis. Prinsipnya adalah secara pribadi setiap orang harus mencari keuntungan, harus survive, harus kuat, harus pintar untuk bertahan. Nah, kira-kira begitu. Orang dianggap bisa punya kemampuan untuk beradaptasi dan hidup ya dengan sendirinya, dan negara hanya memfasilitasi semangat ini ya, semangat individu. Nah, jadi ekonomi berkembang dari klasik ya, sistem ekonomi Adam Smith yang mengutamakan individu, kemudian diperbaiki atau direvisi oleh neoklasik ya. Neoklasik adalah pandangan ekonomi yang melihat secara matematis ya. Semua diukur secara matematika. Jadi ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang betul-betul dianggap rasional ya. Kalau dulu awalnya hanya mengakomodasi moralitas manusia untuk survive. Nah, kalau dalam pendekatan neoklasik, ekonomi itu matematis, dihitung berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya. Jadi ilmunya makin berkembang menjadi matematis. Nah, tetapi cara pandang ini pun kemudian ternyata nggak cukup, direvisi oleh kaum behaviorism ya. Kaum Chicago School yang melihat bahwa ekonomi itu juga sangat tergantung pada perilaku individu ya, perilaku pasar dan seterusnya. Nah, tetapi secara umum ekonomi yang bersifat baik klasik, kemudian matematis dan juga positivistik ya, atau empiris ya, itu semua tidak bisa menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan ekonomi, tidak bisa menjelaskan mengapa kesejahteraan kita tidak sama ya. Mengapa ada orang yang kaya, mengapa ada negara yang kaya ya, mengapa ekonomi itu terakumulasi di pemilik faktor produksi atau pemilik perusahaan dan kemudian memiskinkan para pekerja. Nah, ini dijawab oleh kritik ekonomi politik kaum radikal, kaum kiri, kaum Marxian yang kemudian juga
kaum sosialis yang kemudian juga banyak mempengaruhi tumbuhnya pergerakan-pergerakan politik Indonesia. Jadi kita kembali pada saat terjadi revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi di Eropa, terjadi juga perubahan besar di negeri Belanda dan juga kemudian mempengaruhi cara pandang Belanda, ya, kaum kolonial, dan kemudian memberi prakondisi bagi politik etis. Ya. Politik etis adalah upaya untuk mengembangkan ekonomi di akhir abad ke-19 dan awal abad 20, ya, untuk kemudian mendorong ekonomi masyarakat lokal, yaitu membalas budi kaum Hindia Belanda yang dieksploitasi oleh kaum Belanda. Oke. Jadi ada upaya itu, tapi sebenarnya upaya itu hanya upaya yang kemudian juga tidak benar-benar serius. Ya. Kemudian datang Perang Dunia Kedua, ya, Perang Dunia Pertama dan Kedua, kemudian menginterupsi ekonomi yang dibangun oleh VOC maupun Belanda. Tetapi intinya adalah ada krisis yang terjadi karena ada upaya untuk mengakumulasi kapital di tangan pengelola ekonomi, ya, hanya mengeksploitasi tapi tidak memikirkan rakyat. Itu karakter yang harus kamu baca. Dalam era kolonial, era VOC dan era kolonial Belanda, karakternya adalah mengakumulasi kapital tetapi kemudian mengabaikan kepentingan rakyat. Itu pola, ya, pola namanya. Nah, itu juga terjadi nantinya di masa sampai masa sekarang. Nah, ketika terjadi penguasaan oleh Jepang, ya, Jepang juga mengeksploitasi Indonesia, ya, melakukan ekonomi perang, ya, mencoba untuk mengaktifkan faktor-faktor korupsi, menyuruh orang untuk kerja Romusa, ya. Lalu di zaman Belanda kerja Rodi, ya, di zaman kadang paksa. Nah, zaman Belanda Romusa, ya, kemudian orang dipaksa supaya apa? Supaya ekonomi itu ada kemudian hasil dari hasil bumi, ya, hasil tambang yang kemudian bisa dikirim ke Jepang, ya, untuk membiayai rakyatnya, membiayai perangnya dan sebagainya. Itu eksploitasi. Nah, setelah perang ada upaya untuk kemudian memperbaiki ini semua, terutama membangun sektor politik yang dilakukan oleh Soekarno. Nah, sektor politik dibangun dengan selaras dengan sektor ekonomi, ya, sektor ekonomi. Jadi kalau tahun 55 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis di Indonesia karena era parlementer, karena banyak partai politik yang muncul dari embrio-embrio gerakan-gerakan pemikiran yang tumbuh di awal abad 20. Ada gerakan kiri, gerakan Islam, gerakan sosialis, ya, yang kemudian mempengaruhi Indonesia. Nah, itu kemudian wajahnya adalah lahirnya demokrasi parlementer, di mana semua orang bisa bersuara, punya kursi, ya. Jadi ada upaya untuk memperbaiki politik. Tetapi pada saat yang sama itu tidak berlangsung lama, ya. Ekonomi tetap menjadi penting, ya. Ekonomi mengalami tidak mengalami pertumbuhan yang berarti, yang signifikan, ya. Nah, sehingga arah ekonomi juga menjadi ekonomi komando. Mengapa? Ekonomi yang berusaha untuk diarahkan oleh negara karena dianggap individu-individu tidak mampu menggerakkan ekonomi, atau ada sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang hanya mengambil keuntungan secara pribadi, ya, mengakumulasi secara serakah, ya. Dan kemudian ekonomi itu nggak ada distribusi. Siapa itu? Jadi kalau kalian baca bukunya Yoshihara Kunio, jadi pergerakan politik itu sama dipengaruhi oleh pergerakan kapital, ya, pergerakan modal. Nah, pergerakan kapital artinya apa? Kapital itu kan di zaman VOC dan di zaman kolonial dikuasai oleh kolonial, ya. Jadi intinya misalnya gini, sederhananya gini, ya, uang yang ada di negeri ini 1 juta, yang saya kuasai adalah 999.000. Dan saya adalah VOC dan saya adalah kolonial. Sedangkan cuma 1 uang yang beredar di masyarakat. Kira-kira gitu ekstrimnya, ya. Nah, mengapa ekonomi mengapa kapital itu sangat mempengaruhi? Nah, ternyata perpindahan kapital itu di era kolonial, kapital itu ada di kaum kolonial, ada di VOC. Kemudian ada tangan kanan atau kaki tangan kolonial, yaitu siapa? Kaum Indo. Ya, kaum Indo ini bisa berarti peranakan Belanda atau peranakan Cina. Nah, kita Tionghoa, kita nggak melihat Tionghoa sebagai ras, ya, tapi melihat sebagai watak ekonomi, watak politik, ya. Kita menghindari cara pandang yang rasis atau etnosentris, ya. Nah, kita hanya melihat dari segi watak bahwa mereka berhasil mengumpulkan kapital dengan berkolaborasi secara politik dengan pemerintah kolonial. Jadi mereka pada saat yang sama ada penguasa-penguasa lokal. Ada penguasa-penguasa lokal yang juga menjadi kaki tangan daripada penguasa.
mereka lah yang kemudian mengakumulasi kapital sehingga tidak terdistribusi ke masyarakat bawah. Kira-kira gitu. Nah, kapital ini pada zaman Belanda itu kemudian dikuasai oleh pada zaman Belanda dikuasai oleh Belanda, pada zaman Jepang dikuasai oleh Jepang. Ya. Tetapi selalu ada kekuatan yang atau kaki tangan yang menjadi peluncur atau menjadi pekerja di lapangan dari penguasa. Nah, kebanyakan kapital itu pasca penjajahan, pasca kolonialisme, baik Belanda maupun Jepang, itu dikuasai oleh Tionghoa. Ya, let's say honestly. Jadi kapital itu dikuasai oleh mereka memang sejak dari awal. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa itu adalah salah satu cara mereka bertahan. Tapi pada saat yang sama, akumulasi itu sebenarnya nggak fair sebenarnya. Karena mereka menjadi pengusaha, tetapi kemudian nggak mendistribusikan usaha mereka dan juga tidak berusaha membangun industri, membangun ekonomi real yang jelas. Jadi intinya ada akumulasi dan ada upaya menguasai sektor ekonomi. Nah, di zaman Jepang, di zaman pemerintahan Soekarno ada upaya untuk membalikkan keadaan itu, di mana ekonomi itu dinasionalisasi. Itu yang dimaksud dengan ekonomi komando, yaitu Soekarno mencoba untuk menasionalisasi bukan hanya kapital peninggalan Belanda, peninggalan POC, peninggalan Belanda, dan juga mengontrol kapital yang dikuasai oleh kaum Tionghoa, kaum peranakan. Ada upaya itu. Jadi ini letak signifikannya ekonomi komando. Ya, ekonomi komando artinya ekonomi yang diarahkan oleh negara agar bisa mengontrol perilaku-perilaku koruptif, perilaku-perilaku spekulan dari pertama kaum Indo, ya, kaum Tionghoa yang menguasai kapital, dan juga sektor usaha yang tidak dikelola dengan baik. Jadi ada upaya untuk melakukan ekonomi komando. Itu juga terjadi karena itu seiring dengan perubahan di dunia. Di level dunia, ekonomi klasik dikuasai oleh ekonomi liberal atau Adam Smith, ya, yang fokus pada individu. Nah, terjadi perubahan besar juga pasca depresi, ya, depresi ekonomi di level global tahun 29, tahun 1929 sampai 1930-an, ya, di Amerika, ya, ada resesi global. Nah, ada upaya untuk mengontrol atau mengubah ekonomi yang terlampau liberal dalam kendali negara yang disebut dengan Keynesian. Jadi dipengaruhi oleh John Maynard Keynes, ya. Keynesian. Jadi Keynesian artinya ekonomi yang dikendalikan oleh negara atau welfare state, ya. Ada upaya untuk itu, ada upaya untuk mengontrol ekonomi. Nah, Indonesia juga akhirnya mengubah wataknya menjadi ekonomi komando, ekonomi untuk mengontrol. Tetapi pada saat yang sama, ekonomi komando ini ternyata tidaklah begitu berhasil di Indonesia di zaman Soekarno. Bahkan memicu terjadinya krisis politik di tahun 65 antara kaum kiri dan kaum kanan, ya. Antara kaum kiri dan kaum agamawan dan angkatan darat militer. Jadi terjadi kudeta politik tahun 65. Itu harus dianggap sebagai peristiwa politik, ya. Tapi juga dianggap sebagai peristiwa ekonomi karena gagalnya ekonomi dipacu bertumbuh di Indonesia. Pada saat yang sama ada gerakan-gerakan untuk kemudian mengubah sistem yang dianggap gagal bukan hanya dari segi ideologi politik, tapi juga gagal dari segi ekonomi. Jadi ada upaya membenarkan bahwa tahun 65 kudeta politik harus dilakukan oleh kaum kiri karena dianggap kaum kanan, ya, terlampau berpihak kepada Amerika dan tidak bisa membangun ekonomi Indonesia. Nasionalisasinya nggak berhasil, ya. Pada saat yang sama sektor ideologi merasa ditinggalkan, ya. Pancasila yang identik dengan gotong royongan hanya melahirkan kaum-kaum yang menguasai kapital, ya. Kaum-kaum yang tidak peduli. Kira-kira gitu. Nah, tahun 65 pasca jatuhnya Soekarno itu menandai perubahan besar ekonomi politik di Indonesia, yaitu lahirnya ekonomi Orde Baru atau kembalinya ke pangkuan ekonomi pasar. Jadi tahun 65 kemudian ditandai dengan
munculnya kembali bantuan-bantuan lembaga donor internasional, IMF. Nah, bantuan-bantuan dari itu sejak tahun 65 udah ada sebenarnya, bantuan lembaga internasional untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia pasca krisis politik 65. Tahun 66 ada upaya kembali kepada pasar, ya. Ada pinjaman. Dan pinjaman itu diatur oleh lembaga-lembaga seperti Paris Club, ya, untuk melakukan penjatualan utang. Kemudian ada upaya yang disebut dengan CGGI atau CGGI atau dan IGI, itu lembaga konsultan atas Indonesia kebanyak yang diinisiasi oleh Belanda, ya, dan beberapa negara kalau nggak salah, terutama Belanda, untuk kemudian mencoba untuk membangun ekonomi Indonesia pasca krisis 65. Nah, intinya, ya, secara sederhana, ekonomi Indonesia di tahun 65, 66 pasca krisis politik kembali kepada pasar. Soeharto kemudian menstabilkan ekonomi, merehab dan menstabilkan ekonomi. Di zaman Soeharto kita mengenal istilah pembangunan. Artinya apa? Ekonomi sebagai inti daripada kehidupan bernegara kita. Kita melihat zaman Pak Harto memang, ya, dari satu sisi berhasil melakukan pembangunan di semua sektor, terutama di Pulau Jawa, infrastruktur, ya. Tetapi ada satu celah, yaitu pola itu kembali terulang. Polanya adalah ada orang-orang di sekitar Soeharto, yaitu militer, dan kemudian kaum pebisnis, ya, Tionghoa, dan kemudian kaum pebisnis pribumi yang dekat dengan Soeharto, yang disebut dengan kroni-kroni politik Soeharto, ya. Dan terus juga kroni-kroninya yang berasal dari keluarganya. Jadi kira-kira gitu ya. Coba kalian bisa paham ya. Nah, jadi selalu ada masalah, ya. Di zaman Pak Harto ada upaya untuk membangun infrastruktur ekonomi, itu betul. Tetapi pada saat yang sama dia memelihara beberapa pemburu rente yang terdiri dari siapa? Orang-orang pengusaha, ya, Tionghoa, yang kemudian pengusaha pribumi, dan kemudian keluarganya, anak-anaknya. Ini kemudian membuat ekonomi dikelola dengan sistem kroni, atau sistem elit, ya. Siapa yang dekat dengan kekuasaan, dia kemudian mendapatkan uang, dia kaya. Itulah keterkaitan ekonomi dan politik, bahwa untuk kaya Anda harus berpolitik. Kira gitu ya, dalam yang kita pelajari di universitas untuk politik dari sana. Di zaman Pak Harto, ya, ekonomi kemudian fokus pada pembangunan, ya, upaya untuk membangun. Di mana-mana ekonomi tumbuh dengan baik karena kekuasaan dijaga oleh militer. Orang nggak berani kemudian mengkritik kekuasaan, ya. Kemudian pendidikan juga sukses, ya. SD, SMP, SMA, ya, ada pendidikan dasar, ya, sukses. Kemudian sektor kesehatan juga, keluarga berencana. Kemudian transmigrasi, ya, ada upaya-upaya menghidupkan sektor ekonomi apa? Ekonomi pertanian dan ekonomi industri. Jadi zamannya Pak Harto ada upaya untuk memperbesar volume ekonomi Indonesia. Karena kalau menurut teori Rostow, ya, teori modernisme Rostow, ekonomi itu berkembang dari tahap pertama tradisionalisme, ya, yang kemudian berkembang ke teori pra lepas landas, ya, kemudian lepas landas, ya, take off, ya, mau ingin meluncur, kemudian tahap kematangan dan high consumption, posisi yang tinggi. Jadi gambarannya adalah dia adalah negara maju. Dia berkembang dari agraris, kemudian sampai kepada level high consumption. Hari ini ekonomi digital, ya, ekonomi service. Intinya adalah ekonomi Indonesia di zaman Pak Harto ada upaya membangun sektor agraris, pertanian. Di mana-mana kita lihat zamannya Pak Harto, pertanian digalakkan di desa-desa. Pada saat yang sama, industri dibangun di kota-kota. Nah, jadi kita harus akui bahwa Pak Harto juga memiliki plus minus. Plus minusnya adalah plusnya membangun industri, juga membangun sektor pertanian dengan repelita, dengan perencanaan, dengan ekonomi hebat. Emil Salim, ya, Sumitro Djorikusumo, ayahnya Prabowo, ya, dan banyak lagi tokoh-tokoh di balik Pak Harto, orang-orang hebat. Tetapi mengapa terjadi krisis? Minusnya adalah dia memelihara pejabat-pejabat yang serakah. Dia memelihara pejabat-pejabat yang serakah, keluarganya tidak ada meritokrasi, ya, atau primus inter pares, ya. Nah,
atau kecakapan mengelola sesuai dengan kecakapan, mengelola jabatan sesuai dengan kecakapan, kira-kira gitu ya. Bukan karena kroni ekonomi maupun politik. Oke. Nah, kondisi ini, kondisi yang disebut oleh Andrew Cendewo sebagai hiper pragmatisme elit politik, hiper pragmatisme atau keserakahan rezim dan keserakahan kroni yang kemudian pada saat yang sama sektor perbankan, ya, sektor perbankan dan moneter yang dikuasai oleh pejabat-pejabat dan kroni Soeharto, elit politik Soeharto, ya, itu nggak terkontrol, ya. Mereka nggak terkontrol, kemudian kurang pengawasan, ya, terjadi kredit macet, ya, banyak pinjaman swasta yang kemudian seiring dengan naiknya dolar, ya, itu nggak bisa dibayar dalam jangka pendek. Jadi bayangin banyak utang, tapi dolar dari 2.000 menjadi 17.000, dan kita punya utang yang banyak banget, ya, yang dikonversi dibayar dengan kenaikan dolar sekarang. Itu membuat sektor perbankan kolaps, nggak bisa membayar utang. Nah, makanya beberapa bank sesuai dengan saran IMF yang kemudian memberikan bantuan kepada kita kurang lebih 17 miliar dolar, yang cair kurang lebih 11 miliar dolar. Nah, itu kemudian disarankan untuk kemudian melikuidasi beberapa bank yang nggak sehat, ya, yang nggak bertanggung jawab, ya. Nah, sebenarnya bank-bank itu adalah milik dari kroni dan watak-watak pebisnis Tionghoa yang cenderung eksploitatif. Nah, ini kemudian memicu krisis ekonomi. Tetapi krisis ekonomi selalu seiring dengan krisis politik. Terjadi konflik, ya. Ketika terjadi konflik, apa yang terjadi? Capital flight atau modal yang terbang. Maksudnya modal-modal di Indonesia yang saya gambarkan tadi, dari 1.999.000 modal itu lari kemana? Lari ke Singapura. Jadi modal itu yang dikuasai oleh pejabat-pejabat ini dan para kroni ini dilarikan oleh mereka ke negara-negara yang bisa mengamankan mereka, seperti Singapura dan negara-negara lain. Mengapa? Karena dianggap udah nggak ada harapan Indonesia. Modalnya udah nggak bisa ditahan, nggak berkembang. Yang kedua, nyawa mereka terancam. Karena waktu itu juga terjadi sentimen anti Cina, anti Tionghoa, yang dianggap sebagai pemicu ekonomi. Padahal ya ada etnosentrisme, itu nggak boleh sebenarnya. Tetapi dari segi kritik ekonomi itu boleh, ya. Nah, jadi ada upaya kemudian merestrukturisasi, ya, memperbaiki kembali ekonomi Indonesia pasca reformasi. Oke, pasca reformasi ada upaya kemudian menggaungkan kembali ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi itu adalah titik balance, titik keseimbangan antara, ya, kecenderungan kanan dan kecenderungan kiri, atau liberal yang fokus pada ekonomi mikro individu, dan kanan dan kiri yang cenderung fokus pada ekonomi makro atau negara, ya, dengan ekonomi mikro atau ekonomi liberal yang cenderung pada individu, pada swasta. Jadi sebenarnya ekonomi seperti itu. Nah, kita mengambil konsep yang istilahnya campuran, mix, ya. Mengapa kita mengambil konsep campuran? Karena kita banyak dipengaruhi oleh paradigma pemikiran yang berkembang sejak awal abad 20, di mana ada gerakan-gerakan yang liberal, oke, ada gerakan-gerakan yang kiri. Dan keduanya memiliki sebenarnya idealisme yang tinggi, yaitu pertama, memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki kebebasan dan juga kepemilikan pribadi, memiliki patok-patok produksi, memiliki bisnis. Tetapi pada saat yang sama mereka harus dikontrol oleh negara. Oke, negara fungsinya adalah memastikan ekonomi berjalan dengan baik. Kira-kira idealnya seperti itu. Dalam kenyataan itu sulit. Dan watak yang ada hari ini masih terjadi. Polanya itu masih tetap ada penguasa kapital yang mengakumulasi, yaitu dari politik dan pengusaha-pengusaha. Mereka masih tetap menguasai kapital. Dalam data terakhir yang dilakukan oleh Oxfam, ya, lembaga internasional, mengatakan bahwa 4 orang kaya di Indonesia menguasai kapital, dan
kesetaraan kekayaan itu sama dengan 50% penduduk Indonesia atau 100 juta penduduk Indonesia, bayangkan. Jadi termasuk kita, kekayaan kita hanya 4 orang ini yang otaknya sama dengan kita, fisiknya sama dengan kita. Kok bisa mereka memiliki kekayaan banyak banget setara dengan 100 juta penduduk Indonesia, setengah dari penduduk Indonesia. Artinya ada kesenjangan ekonomi yang masih terjadi hari ini. Itu adalah data tahun 2018. Belum lagi kalau kita melihat akses kesehatan, akses pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, ya, termasuk itu. Nah, overall, saya ingin mengatakan bahwa ada watak-watak yang berulang. Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang teori. Ya. Dalam kenyataan, elit politik, ya, penguasa, pemerintah, birokrasi gagal mengadres, ya, gagal melakukan itu semua. Tetap sekolah makin mahal, ya, akses pendidikan susah. Nah, ada ketimpangan ekonomi, kemiskinan nggak teratasi, ya, dengan baik. Dalam artian dari segi mikro dan makro kita bermasalah. Nah, kalau kita melihat undang-undang kita, pasal 23 tentang APBN, ya, APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara itu diatur oleh undang-undang. Artinya ada perencanaan ekonomi. Ya, bagaimana mendorong ekonomi kita lebih baik, ya, dan setara dengan negara-negara maju. Oke. Yang kedua adalah pasal 27. Ya, pasal 27 adalah inti daripada ekonomi mikro, yaitu setiap orang berhak untuk hidup layak dan mendapatkan pendapatan yang layak. Artinya apa? Setiap orang itu harus dipastikan punya pekerjaan. Kenyataannya adalah ada berapa persen yang miskin di Indonesia? Itu karena nggak punya pekerjaan atau pengangguran. Jadi ada dua masalah, pengangguran dan kedua juga nggak punya pekerjaan. Itu bertentangan dengan pasal 27 sebenarnya. Kenyataannya, kalian bisa melakukan zooming, ya, data-data fenomena di lapangan. Yang selanjutnya adalah pasal 33. Pasal 33 yang memiliki banyak poin adalah inti daripada ekonomi kita, yaitu ekonomi dikuasai oleh negara, dimanfaatkan untuk kesetaraan kita semua. Kenyataannya adalah kapital hari ini, baik sektor migas dan non migas, itu banyak dikuasai oleh elit politik. Ya, banyak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha. Mereka yang saya katakan estimnya adalah 4 orang kekayaannya sama dengan 50 juta 50% orang Indonesia. Jadi ada ketimpangan ekonomi. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah ada ketimpangan ekonomi, gagal mengadres pasal 33, di mana semua orang harus setara, ya, dan di mana kapital, modal, ya, mata-mata produksi seharusnya digunakan untuk kemakmuran bersama. Gagalnya kita mengadres UKM, ya, koperasi, misalnya koperasi. Koperasi itu adalah ekonomi rakyat. Kalau ekonomi elit, ya, ekonomi yang dikelola oleh negara, ya, BUMN, BUMD, ya, itu kan dikelola oleh negara. Atau ekonomi swasta, itu ekonomi elit, ya. Nah, kenyataannya ekonomi rakyat juga emerging, ya. Nah, lalu pasal 34, ya, anak fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu adalah efek dari kegagalan kita menciptakan kesejahteraan. Jadi ada pasal-pasal yang kemudian mengcover. Intinya adalah ekonomi Pancasila sebenarnya sudah lengkap, ya, mengcover ekonomi mikro maupun makro, ya, mengajarkan kita untuk seimbang dalam ekonomi. Tapi kenyataannya kita gagal. Mengapa itu terjadi? Ya, kita kembali kepada pemikiran Andri Caniago bahwa hiperpragmatisme. Pragmatisme adalah upaya untuk mengambil kesempatan secara berlebihan. Serakah dalam bahasa agama atau dalam bahasa sosial, serakah. Keserakahan itu ada di elit politik, ada di pengusaha-pengusaha. Nah, saya mengadres ini, ya, sebagai sebuah pandangan umum agar kalian punya gambaran, ya, bagaimana ekonomi itu dipahami. Bahwa ada keterkaitan, kata Budiono, ada keterkaitan antara ekonomi dan politik. Keseimbangan harus selalu dicari, ya, bahwa institusi ekonomi, ya, harus inklusif, tetapi juga harus didorong oleh politik. Ya, politik adalah kemampuan elit politik membuat kebijakan agar ekonomi bisa berjalan dengan baik. Tanpa ada upaya menyeimbangkan antara ekonomi politik, ya, ekonomi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Artinya apa? Politik juga harus mempertimbangkan dorongan-dorongan dari bawah. Misalnya serikat buruh, ya. Mereka adalah orang-orang yang banyak dikorbankan di Indonesia. Mereka adalah
orang-orang yang bekerja tapi nggak mendapatkan upah, ya, dan sebagainya. Nah, secara umum, ya, saya ingin mengatakan bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang secara teori bagus banget, tetapi dalam kenyataan, ya, the ruling elite, ya, tidak mampu kemudian mengadres, ya, dengan baik ekonomi Pancasila ini sehingga berdampak positif bagi perkembangan negara kita secara makro maupun kesejahteraan rakyat kita secara mikro. Anda harus belajar kepada Cina. Ingat Cina, kita nggak memandang Cina sebagai komunis, ya. Itu cara pandang yang picik, ya, melihat dari luarnya. Kita harus melihatnya secara kritis, ya. Cina adalah negara yang dikatakan oleh Fadil tadi, negara yang punya prinsip ekonomi kucing kita, ya. Kucing yang baik adalah kucing yang bisa menangkap tikus. Kata Deng Xiaoping, ya. Artinya apa? Kita nggak peduli label daripada ekonomi itu, mau komunis, mau kapitalis, asalkan bisa berguna, bisa mensejahterakan rakyat, dan kemudian bisa meningkatkan ekonomi negara, itulah ekonomi kita. Ekonomi yang dikatakan oleh Deng Xiaoping, ekonomi kucing hitam, ya. Kucing yang baik adalah kucing yang bisa menangkap tikus. Ekonomi yang baik adalah ekonomi yang bisa emerging, bisa empowering, bisa inspiring. Dan Anda lihat Cina hari ini, Cina udah mulai mengikuti pola pembangunan Jepang. Jepang tentu saja negara yang sangat maju, ya. Dan saya lihat mata kepala sendiri. Tapi ya, coba Anda perhatikan, Cina sekarang bergerak di sektor ekonomi digital. Semua proyek-proyek, semua teknologi artificial intelligence itu kan bernilai ekonomi. Anda tahu bahwa vaksin misalnya, teknologi vaksin itu nilai ekonominya tinggi. Teknologi kesehatan wabah, ya. Kemudian teknologi robot, itu semua ada di Cina sekarang, dikembangkan oleh mereka. Itu tentu saja sudah dikembangkan oleh negara-negara di Amerika maupun Eropa dan juga Jepang. Tapi Cina, kita harus akui bahwa ketika mereka dipinggirkan, ya, dan kemudian dilabelkan sebagai negara komunis, mereka mampu bangkit mengubah, ya, kemiskinan negara mereka. Jadi dulu Cina sebelum revolusi kebudayaan adalah negara yang paling miskin, negara yang paling miskin. Ada ketimpangan ekonomi. Setelah terjadi revolusi kebudayaan, ada upaya untuk memperbaiki Cina. Nah, kesimpulannya adalah melihat ekonomi, ya, dengan pandangan mata yang lebar, bahwa kalian sebenarnya punya potensi untuk mengubah struktur ekonomi kita lebih ideal sesuai dengan ekonomi Pancasila. Karena ekonomi ini hanya di atas buku, dalam kenyataannya kita gagal mengatur. Mungkin itu, ya, yang paling penting saya tambahkan dari diskusi kalian. Akan menjadi catatan penting untuk melihat secara umum jalannya roda ekonomi kita. Oke, silakan Pak Din. Pak, jam 10 ini ada kelas. Ada kelas. Oke. Berarti silakan ditutup pembulannya. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya yang luar biasa. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar kita pagi ini. Sekaligus saya moderator mewakili teman-teman dari Komisi 1 ingin meminta maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.